Hai, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Naung Channel. Sesuai thumbnail. Sesuai thumbnail yang ada di video ini mengatakan bahwa Galbay dapat dipenjara. Kaget nggak? Kaget lah. Di awal 2023 berita ini sangat amat menggemparkan ya. Mungkin headline-nya sedikit clickbait atau headline-nya ini sedikit membuat orang-orang panik gitu, orang-orang yang pernah galbay atau memang sedang galbay. Karena pada tahun 2020 sampai 2021 Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo yakni Samuel Abrijani Pangerappan beliau mengatakan bahwa boleh galbay jika itu pinjol ilegal. Tetapi dengan catatan, ya kan? Catatannya adalah ketika pinjol ilegal ini menaikkan bunga amat sangat tinggi dari perjanjian. Mereka menaikkan denda juga sangat amat tinggi dari perjanjian. Bahkan mereka mencantumkan biaya-biaya lainnya yang mengharuskan kita untuk membayar. Dari yang harusnya kita membayarnya itu misalnya 5 jutaan, kita tutup sama-sama bunga ya misalnya. Karena ini pinjol ilegal, kita membayar hampir sampai 15 jutaan. Dan itu sangat mencekik bagi orang-orang yang memang bukan dari kalangan berada atau bahkan pekerjaannya itu tidak tetap gitu kan. Hal tersebut kemudian membuatlah Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangerappan ini mengatakan hal demikian. Bahkan kita bisa melaporkan orang-orang yang meneror, mencemarkan nama baik, mencemarkan data diri kita, menyebarkan gitu, bisa melaporkan ke OJK dan juga ke polisi. Nanti bahkan kepolisian bisa mendukung korban ini untuk menangkap ini pinjol-pinjol ilegal. Tetapi di awal tahun 2023 Ketua Satgas Waspada Investigasi Tongam L. Tobing mengatakan bahwa galbay pinjol bisa dipenjara. Dalam artian, beliau tidak 100% menyetujui pendapat dari Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangerappan. Karena ya rata-rata dari statementnya Bapak Kominfo ini, Bapak Samuel, dari statement beliau ini kemudian membuat atau memunculkan orang-orang yang memang berniat meminjam pinjol ini yang legal maupun ilegal untuk galbay, untuk tidak membayar. Padahal itu amat sangat buruk kan akibatnya. Nah, maka dari itu Ketua Satgas Waspada Investigasi Pak Tongam ini beliau mengatakan bahwa galbay pinjol itu bisa dipenjara jika kita memang sama sekali tidak membayar uang yang sudah kita pinjam. Karena mau bagaimanapun hutang piutang itu ada pasalnya, ada hukumnya. Tidak sembarangan kita tidak membayar itu. Nah, maksud dari Bapak Ketua Satgas Waspada Investigasi ini, Pak Tongam ini, beliau mengatakan bahwa jika ada oknum pinjol yang menyebarkan data, mengancam dan juga meneror, wajib untuk dilaporkan. Dan juga yang dihilangkan dari galbay ini adalah denda, bunga, dan biaya lainnya, bukan pokoknya gitu. Kita bisa galbay. Kita bisa laporkan si pinjol ilegal ini, tetapi yang namanya hutang itu masuk ke dalam hukum kan, ada pasalnya. Jadi kita harus bayar nih berapa pokok yang sudah kita pinjam, misalnya 5 juta. Tetapi karena pinjol ilegal ini ada denda, ada bunga, ada biaya lainnya sampai 15 juta kita harus membayarkan. Nah, bunga, denda dan biaya lainnya inilah yang kita potong untuk tidak kita bayar. Tetapi yang kita harus bayarkan ini pokoknya gitu. Yang dimaksudkan dengan Bapak Ketua Satgas Waspada Investigasi Tongam L. Tobing ini adalah yang galbay itu ya ini yang
bunga, denda dan biaya lainnya yang tidak sesuai perjanjian, yang bisa kita laporkan, yang bisa kita tidak usah bayar. Tetapi cari caranya, cari orangnya, dan cari kontak si debt collector ini, bilang saya akan membayar, tetapi uang yang sudah saya pinjam, bukan dengan biaya lainnya. Jika kalian tidak percaya, tidak mau mengikuti atau tidak mau membantu saya untuk saya menyelesaikan hutang saya ini yang pokoknya saja, saya akan melaporkan polisi atau otoritas jasa keuangan, sehingga kalian itu dicari tahu siapa dan perusahaan apa yang sudah membuat pinjol ilegal ini. Dan itu merupakan suatu hal yang memang memberatkan kan bagi pinjol ilegal ini. Nah, bukan berarti Bapak Tongam L. Tobing ini tidak menyetujui secara gamblang ungkapan dari Bapak Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan. Tetapi beliau menambahkan kembali bahwa jika cuman galbay saja, tidak mencari tahu terlebih dahulu nih tarik ulurnya atau alur dari pinjol ilegal ini, ya itu sama saja kita bermain dengan hukum, karena hukum hutang piutang itu tetap ada. Nah, kita setelah kita meminjam dari mereka, kan uangnya kita pakai sendiri, tidak kita kembalikan lagi ke mereka, ya kan. Otomatis data kita itu ya cara menyelamatkannya ya cara seperti itu. Jadi ya uang yang sudah kita pakai harus kita kembalikan, jangan kita diamkan, jangan hanya digalbay gitu. Karena ya balik lagi, semua itu ada hukumnya, semua itu tidak hanya berlangsung secara secara instan dan juga secara alamiah. Itu kan sebelum meminjam di aplikasi ilegal ini kan harusnya kita pikir-pikir dulu. Tapi ketika kita sudah terjerumus, kenapa uang pokoknya kita tidak kembalikan, kenapa harus galbay gitu ya kan. Jadi intinya galbay diperbolehkan, tetapi hati-hati, galbay bisa dipenjara jika kalian tidak mengembalikan uang pokok yang sudah kalian pinjam. Gitu. Kalian bisa tidak membayar denda, bunga dan biaya-biaya yang mereka cantumkan lainnya, tetapi uang pokok kalian harus bayarkan. Karena itu kalian sudah memakainya. Kalian tidak membayarkan sama dengan kalian itu berhutang. Dan jika kalian suatu ketika nanti dituntut oleh pinjol ilegal ini untuk mengembalikan uang mereka, sah-sah saja, kalian bisa saja hukum itu berkebalikan kepada kalian gitu. Balik lagi, hukumnya itu malahan menjerat kalian sendiri gitu. Dan juga pembatalan perjanjian dengan pinjol ilegal tidak menghapus hutang kita. Kita harus tetap bayar. Pokoknya hilang dan hanya denda, bunga dan biaya lainnya saja yang bisa kita perjuangkan untuk kita tidak bayar gitu. Sedangkan uang pokoknya itu hilang, atau dalam artian yang kita bayarkan harus kita kembalikan, yang sudah kita pakai itu kita kembalikan gitu. Tuh dari statement tersebut ya bisa dapat kesimpulkan ya, jangan pakai lagi statement bahwa kata Kominfo kita bisa galbay, nggak usah bayar nih galbaynya, nggak usah kalau itu pinjol ilegal kita galbay aja nggak apa-apa. Tetapi ada lagi nih runutnya, ada lagi alurnya, ada lagi syaratnya bahwa kita bisa galbay. Hanya saja yang kita galbay itu adalah denda, bunga dan biaya-biaya yang tidak masuk akal lainnya, itu yang menyebabkan pokok yang harusnya kita pinjamnya itu 5 juta membengkak sampai 15, bahkan ada yang sampai 20 juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta. Itu yang harus kita hilangkan jika kita ingin galbay. Tetapi pokoknya kita tetap kembalikan gitu, bagaimanapun caranya. Itu saja yang informasi yang bisa aku berikan untuk ini. Pokoknya hati-hati, jangan pernah terjerat dengan aplikasi pinjol legal maupun ilegal, karena ya sekali terjerat kalian akan ketagihan. Hati-hati ya, sayangi mental kalian, fisik kalian, diri kalian itu sayangi. Jangan terjerumus dengan iming-iming atau iklan-iklan dari aplikasi-aplikasi yang gak jelas gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.